Selamat hari Minggu adik-adik. Kakak percaya adik-adik dalam keadaan yang sehat, kuat, karena Tuhan Yesus selalu memelihara adik-adik sekalian. Adik-adik, pada hari ini kita akan berdoa, bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, dan akan juga memberikan persembahan. Persembahannya nanti dikumpul di orang tua, nanti orang tua yang bawa ke gereja. Adik-adik, pada hari ini yang akan memimpin pujian yaitu Ibu Herlita, dan yang akan menceritakan firman Tuhan yaitu Ibu Hasna. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kakak mau tes semangat adik-adik dulu dengan yel-yel tepuk Yesus, tepuk Yesus. Yes, Yesus, Yesus, yes. Ya semuanya sudah semangat ya adik-adik. Yuk kita beribadah. Nah, anak-anak yang manis, mari kita berdiri, lalu kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Aku Pahlawan Kecil. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada dor, tidak ada dor, tidak ada dor. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada dor, tidak ada dor, tidak ada dor. Nah anak-anak, tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan kembali menolong kami sehingga hari ini kami kembali boleh berkumpul sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami boleh duduk dengan manis, agar setiap kata-kata yang diucapkan oleh guru kami boleh pahami dan kami boleh mengerti. Berkati juga guru kami yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut cerita firman-Mu. Amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana sikap Daniel bersama dengan ketiga sahabatnya ketika dia menghadapi masalah. Terdapat di dalam Daniel pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-49 anak-anak. Nah yuk mari kita lihat ceritanya. Daniel dan ketiga sahabatnya tinggal di Israel. Suatu hari, seorang raja yang besar datang ke negeri mereka tinggal dan akan membawa semua pemuda yang pandai ke negerinya. Raja ini memiliki nama yang panjang, Nebukadnezar, dan dia tinggal di sebuah negeri yang sangat jauh yang bernama Babel. Para pemuda sangat diperhatikan dengan baik selama ada di Babel. Raja sudah memilih pemuda yang paling pandai, yang terbaik dari setiap negeri di dunia. Dia berencana anak-anak untuk melatih mereka semua dalam bahasa Babel, sehingga mereka dapat menjadi pelayannya dan dapat membantu untuk mengembangkan kerajaannya. Makanan di sana juga sangat baik anak-anak. Para pemuda makan apa yang dimakan raja. Namun apa yang terjadi dengan Daniel dan ketiga sahabatnya anak-anak? Dia tidak mau memakan makanan itu. Karena dia tahu bahwa makanan yang diberikan adalah sudah dipersembahkan kepada para berhala. Dan Daniel telah berjanji bahwa dia tidak akan pernah melupakan
apapun yang dapat melawan Allahnya. Dia tidak mau menyakiti Allahnya. Allah Israel telah memerintahkan bangsanya untuk tidak berhubungan dengan berhala atau Allah yang palsu. Itu yang selalu diingat oleh Daniel dan teman-temannya. Lalu akhirnya Daniel pun bertanya kepada seorang yang bertanggung jawab atas pelatihannya itu agar tidak makan makanan yang dimakan oleh raja. Apalagi mau minum anggur. Nah, lalu si pemimpin yang bertanggung jawab atas pelatihannya ini pun takut anak-anak. Dalam hatinya dia katakan begini, kalau ketahuan oleh raja dan kalian kurus-kurus bagaimana? Nah, itu kata si pemimpin pegawai itu anak-anak. Tetapi Allah membuat Daniel sangat disukai oleh orang itu. Nah, lalu apa yang terjadi anak-anak? Dia pun setuju untuk memberikan Daniel dan ketiga temannya sebuah ujian. Untuk 10 hari mereka hanya akan makan sayuran dan air saja. Dan pada akhir 10 hari Daniel dan ketiga temannya ternyata terlihat lebih sehat, lebih segar, lebih kuat, lebih gemuk daripada semua pemuda yang makan makanan raja. Sehingga mereka ikut melanjutkan makanan sayur dan air saja anak-anak. Daniel dan ketiga temannya sangat menghormati akan Allah. Dan Allah juga sangat mengasihi mereka. Allah memberikan mereka pengetahuan, kemampuan dalam segala hal yang mereka pelajari. Dan Daniel diberikan kebijaksanaan, kepintaran untuk mengerti semua visi dan misi di masa depan. Hebat ya anak-anak. Betapa Tuhan sangat mengasihi akan Daniel dan ketiga sahabatnya. Setelah 3 hari di sekolah Babel anak-anak, semua pemuda menghadap Raja Nebukadnezar. Dan Raja memilih Daniel dan ketiga temannya sebagai yang terbaik dari semuanya. Sebenarnya anak-anak, Raja sudah mengetahui bahwa Daniel memiliki banyak kepintaran, kebijaksanaan daripada semua orang bijak yang ada di kerajaannya. Suatu malam anak-anak, Raja mendapat mimpi buruk. Akhirnya dia memanggil peramal, juru mimpi dan tukang sihir untuk datang dan berdiri di hadapannya. Raja berkata, "Aku telah bermimpi sebuah mimpi dan aku sangat ingin tahu arti dari mimpiku." Lalu seorang bijak menjawab, "Ya Raja, hiduplah selamanya. Katakan saja pada seorang pelayanmu tentang semua mimpimu, dan kita akan mengatakan apa arti daripada mimpi itu." Namun apa yang terjadi anak-anak? Raja menjawab, "Tidak, kamu harus mengatakan padaku tentang mimpi itu. Dan katakan juga apa artinya. Jika tidak, kau akan kubunuh dan rumahmu akan kubakar. Tetapi jika kamu mengatakan tentang mimpiku dan apa artinya, maka kamu akan menerima hadiah, penghargaan dan bayaran yang sangat mahal dan sangat bagus. Tentu saja tidak ada seorang pun bijak yang dapat memberitahukan apa mimpi, apalagi arti mimpi daripada sang raja." Namun seorang bijak kerajaan mengatakan kepada raja, "Tidak ada seorang pun di dunia ini raja yang dapat melakukan apa yang raja inginkan. Tidak ada seorang pun yang mampu mengartikan mimpi raja. Hanya dewa yang dapat melakukannya. Tapi mereka tidak ada di dunia ini." Akhirnya raja sangat marah anak-anak. Dia berjanji untuk menghancurkan semua orang bijak yang ada di Babel. Dia memerintahkan Ariok untuk membunuh semua orang-orang bijak yang ada di Babel. Itu perintah raja.
Ketika para prajurit datang kepada Daniel, dia berkata kepada Ariok, seorang panglima raja, mengapa raja ingin menghancurkan semua orang bijak yang ada di Babel? Kemudian akhirnya Ariok menceritakan semua yang terjadi kepada Daniel. Daniel pun akhirnya pergi menghadap raja anak-anak. Dia begitu berani. Dan dia meminta raja untuk memberikan waktu mengartikan mimpi daripada raja. Hebat ya, Daniel berani ya. Dia berani menghadap raja anak-anak. Kemudian setelah menghadap raja, Daniel pun pulang ke rumahnya dan menceritakan semua apa yang terjadi kepada sahabatnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel tidak tahu mimpi seperti apa dan arti dari mimpi itu. Tetapi dia tahu ada seorang yang tahu segalanya. Dan seorang itu adalah Allah. Dia percaya kepada Tuhan, anak-anak. Dia percaya kepada Allah yang hidup, Allah yang mampu memberikan pengertian atas mimpi sang raja. Sehingga apa yang dilakukan sang Daniel bersama dengan teman-temannya anak-anak, dia berdoa kepada Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh dan meminta dengan sungguh di hadapan Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan itu hebat. Tuhan itu ajaib. Nah, akhirnya Allah menunjukkan kepada Daniel tentang mimpi itu dan artinya. Lalu apa yang dilakukan oleh Daniel dengan teman-temannya anak-anak? Bersyukur. Dia bersyukur kepada Allah di surga dan berkata, terpujilah nama Tuhan selama-lamanya untuk kebijaksanaannya dan segala miliknya. Daniel akhirnya bergegas menghadap raja dan berkata kepadanya, ada Allah di surga yang dapat mengungkapkan rahasia mimpi raja. Hanya dia pun menceritakan kepada raja mimpi dan apa arti mimpi raja. Ketika Raja Nebukadnezar mendengarkan tentang mimpi dan apa artinya anak-anak, dia berlutut di samping Daniel dan berkata, sungguh Allah ialah Allah dari segala Allah dan Tuhan dari semua raja, dan mengungkap rahasia sejak kamu mengungkapkan rahasia ini. Kemudian raja menjadikan Daniel sebagai seorang yang terpandang dan memberikan begitu banyak hadiah kepada Daniel. Raja menjadikannya penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala dari semua orang bijak yang ada di Babel. Jadi anak-anak kekasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh khawatir ketika kita menghadapi masalah apapun. Virus corona yang saat ini masih ada, jangan takut, jangan khawatir anak-anak. Datang kepada Tuhan Yesus, meminta Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus bisa pulihkan akan keadaan kita, pulihkan akan kota kita Makassar, pulihkan akan negara kita Indonesia, bahkan dunia ini dari virus COVID-19. Sehingga kita kembali boleh jumpa anak-anak, kita kembali boleh bersama-sama untuk beribadah, menikmati segala kebaikan Tuhan. Terpuji nama Tuhan anak-anak. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita untuk selalu datang dan berserah kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan akan menolong kami, memberikan kami pengertian, agar kami semakin berharap kepadamu, datang kepada Tuhan Yesus ketika kami menghadapi masalah apapun dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya dalam pimpinan-Mu. Amin.